Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Nah, kali ini Kang Roy akan membahas pertanyaan dari teman-teman yang mengalami problematika pada kandang entoknya, yang dimana peternakan entoknya itu diganggu oleh hewan-hewan predator. Contohnya seperti tikus, atau mungkin ada musang, bencawa, ada ular, dan lain sebagainya. Dan yang terutama itu pada tikus, teman-teman. Ini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang mengalami entoknya itu diganggu oleh tikus dan sangat membuat pusing bagi para peternak semuanya. Dimana untuk mengatasi tikus ini atau mengusir tikus atau pencegahannya, yaitu yang terutama teman-teman, jangan sampai kita itu membunuh tikus di kandang kita. Karena tikus itu sifatnya kolonial, teman-teman. Jadi kalau kita bunuh satu, itu biasanya akan kembali ke kandang teman-temannya itu semakin banyak. Jadi jangan sampai dibunuh di kandang agar tidak menimbulkan masalah yang besar. Itu bukan solusi yang tepat, teman-teman. Dan yang terutama, yang pastinya agar kandang teman-teman itu semuanya aman, yang dipastikan atau perlu diperhatikan yaitu dari awal. Dari segi pembuatan kandang itu harus perlu diperhatikan sekali. Bagaimana caranya agar kandang kita itu terlihat aman, bebas dari hewan-hewan predator, aman pastinya, dan tidak mengganggu peternakan perkembangan entok kita. Khususnya biasanya untuk tikus itu akan memakan atau mengganggu entok kita itu yang usia DOE atau anakan entok. Karena untuk menjaga dirinya itu belum sanggup dan pastinya itu akan membuat pusing bagi para peternak. Terkadang untuk anakan entok itu setiap hari ada yang mati, ada yang hilang, kepalanya hilang, dan lain sebagainya akibat dimakan tikus. Jadi untuk anakan entok ini kita jangan taruh anakan entok itu di lantai tanah, teman-teman. Jika kandang teman-teman itu banyak tikusnya, para peternak harus membuat kandang box untuk menghindari predator yang mengganggu anakan entok kita, bahkan yang membuat entok kita itu mati dan merugikan bagi para peternak semuanya. Jadi untuk persiapan kandang ini, untuk DOE atau anakan entok, teman-teman itu harus menyiapkan kandang box, kandang brooding yang aman, tertutup dari hewan predator. Ada juga yang mengganggu soal indukan entok. Biasanya untuk tikus itu juga bisa memakan telur entok, teman-teman. Walaupun untuk indukan entok kita itu juga agresif, namun untuk tikus sendiri itu juga sangat cerdik. Mungkin ketika indukan entok kita itu lagi mengeram dan posisinya tikus tersebut itu mencuri telurnya itu di malam hari dan mencurinya itu dari belakang. Karena tidak semua peternak untuk masalah petarangan ini full tertutup. Ada juga yang penting ada tempat buat pengaraman indukan entok. Jadi tidak dibuat sedemikian rupa agar telur entok tersebut itu aman, khususnya dari hewan predator lainnya. Jadi untuk tikus ini juga sangat meresahkan, teman-teman. Selain tikus yang biasanya mencuri telur entok, itu juga ada bencawa, ada juga ular. Dan untuk solusi yang kedua, teman-teman, untuk mengatasi atau mencegah tikus di kandang entok kita itu yang terutama waktu di malam hari, dimana kita harus memberikan lampu atau pencahayaan di kandang kita khususnya di malam hari. Untuk teknik ini Kang Roy itu dulu juga pernah budidaya cacing. Dari sharing-sharing tukar pengalaman dengan para peternak cacing lainnya, untuk menjaga kondisi budidaya cacing kita itu tidak diganggu oleh tikus, yaitu kita harus memberikan pencahayaan khususnya di malam hari. Karena ternak cacing itu juga predator utama, musuhnya itu juga tikus, teman-teman. Jadi untuk agar terhindar dari tikus di kandang kita, agar lebih aman, teman-teman itu bisa memberikan pencahayaan atau lampu khususnya di malam hari. Jadi itu juga salah satu cara untuk mengantisipasi di mana gangguan predator khususnya tikus di kandang entok kita. Dan mungkin itu juga ada cara-cara lain ya dari teman-teman yang lainnya. Kang Roy tanya-tanya ke teman-teman, yaitu juga ada yang menggunakan cara mengusir tikus itu dengan menggunakan daun sirsak atau bawang putih atau jengkol dan lain sebagainya. Intinya produk yang dimana itu sangat menyengat, karena untuk tikus sendiri itu tidak suka bau-bau aroma yang menyengat.
Jadi itu cara untuk mengusir tikus di kandang entok kita. Dimana untuk pengaplikasiannya, untuk daun sirsak atau bawang putih itu kita bisa meremas terlebih dahulu agar aromanya itu lebih menyengat teman-teman. Apabila tikus tersebut itu mengganggu entok kita, itu mencuri telurnya di indukan yang proses mengeram, kita bisa memberikan daun sirsak atau bawang putih tersebut itu di belakang tempat pengeraman. Jadi jangan dikasih di depan agar tidak dimakan oleh entok kita. Namun untuk pengaplikasiannya ini Kang Roy juga belum pernah mencoba. Ini hanya sekedar sharing-sharing, tanya-tanya kepada teman yang lainnya yang mengalami hal sama, dimana untuk mengusir atau mencegah terjadinya tikus yang mengganggu perkembangan entok kita. Karena Kang Roy sendiri itu juga belum pernah mengalami teman-teman untuk masalah predator tikus ini. Yang Kang Roy sering alami yaitu predator ular dan juga bencawak. Itu sangat sering sekali terjadi di kandang entok Kang Roy. Kalau untuk tikus, Kang Roy itu belum pernah mengalami. Namun cara tersebut itu sangat ampuh sekali dan pastinya bisa membantu teman-teman mencegah terjadinya kerugian dalam ternak entok kita. Dimana ada yang perlu kita perhatikan dari pembuatan kandang agar aman dan nyaman pastinya buat entok kita. Dan yang kedua yaitu memberikan pencahayaan. Dan ada cara lainnya dari teman-teman yang lain Kang Roy tanya-tanya, yaitu dari daun sirsak, bawang putih, jengkol, dan produk lainnya yang baunya itu cukup menyengat. Itu akan membantu kita untuk mengusir tikus di kandang entok kita teman-teman. Dan untuk yang ketiga yaitu kita membuat jebakan atau memakai jebakan. Banyak sekali ya teman-teman jebakan tikus itu. Yang Kang Roy tahu untuk jebakan tikus itu yang besi teman-teman. Yang besi itu yang biasa digunakan para petani menjebak tikus di sawah. Jadi itu sangat penting sekali teman-teman itu bisa membelinya, menggunakannya di kandang entok teman-teman. Dan pastinya untuk penaruhannya itu taruh yang aman. Jangan sampai kita mau menjebak tikusnya tapi yang kejebak malah entok kita. Nah itu juga gawat sekali ya teman-teman. Dan untuk yang keempat kalinya yaitu kita bisa membuat asap-asapan atau diang di kandang entok kita. Biasanya itu waktu sore hari ya teman-teman. Ini sangat bermanfaat sekali untuk peternakan kita. Dimana untuk asap-asapan ini selain membunuh bakteri, membunuh kuman di kandang kita, itu juga sangat ampuh sekali dalam mengusir tikus. Karena tikus sendiri itu tidak suka asap-asapan. Jadi hal-hal yang tidak enak seperti bau yang menyengat, asap-asapan, itu tikus tidak senang. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara tersebut untuk mencegah terjadinya kerugian pada ternak entok kita, khususnya gangguan dari predator tikus. Dan untuk teman-teman mungkin ada juga yang mengalami gangguan itu dari predator ular. Kalau Kang Roy sendiri untuk mencegah ular itu teman-teman bisa memberikan atau menabur garam di sekeliling kandang. Jadi teman-teman itu menggunakan garam ditabur aja di sekeliling kandang semuanya agar bisa mencegah kandang kita itu didatangi oleh ular. Itu salah satu cara yang sangat ampuh yang selama ini Kang Roy alami. Dan teman-teman jangan lupa siapkan carang dari bambu itu untuk mengusir ular. Itu salah satu pengapesan buat ular ya teman-teman. Jadi harus sedia payung sebelum hujan. Dan untuk mencegah terjadinya tikus mengganggu pada ternak entok kita, yang paling penting yaitu kita jangan sampai memberikan racun pada tikus atau kita membunuh di kandang kita, khususnya itu dalam penggunaan racun atau obat yang membuat tikus itu mati. Walaupun hal tersebut itu sangat ampuh sekali, di mana kita membuat racun tikus agar tikusnya itu cepat mati, namun untuk setelah itu juga bisa menimbulkan problematika lagi. Dimana untuk tikus tersebut itu matinya kita tidak tahu di keadaan atau berada di tempat yang mana. Bisa juga keadaan tikus tersebut itu mati, ada entok kita itu yang makan, atau ada ayam dan lain sebagainya yang makan tikus tersebut. Dan alhasil ternak yang makan tikus tersebut otomatis juga ikut mati, karena di dalam kandungan tikus tersebut sudah ada racun, ada zat racunnya. Jadi hati-hati jika teman-teman itu menggunakan racun tikus. Kalau Kang Roy sendiri itu menyarankan jangan sampai teman-teman menggunakan racun tikus agar terhindar dari problematika lainnya. Jadi jangan sampai ada masalah sudah ketemu solusinya, timbul masalah baru lagi dan masalah tersebut hal yang sama. Jadi untuk racun ini sangat berbahaya ya teman-teman.
karena itu nanti akan menyebabkan problematika lainnya yang akan keseret dari satu masalah tersebut. Selain itu, ketika kita menggunakan racun, itu nanti juga bangkainya itu kita tidak tahu ada di mana. Bisa di mana-mana, dan ketika kita para peternak tidak tahu dan tidak membuangnya, otomatis akan menimbulkan bau pada kandang entok kita. Jadi jangan sampai dilakukan agar tidak terjadi problematika yang sama. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan pastinya memberikan edukasi dan inspirasi semua problematika teman-teman, khususnya dalam pencegahan tikus yang memangsa entok kita dan predator lainnya yang mengganggu perkembangan entok kita. Terima kasih buat teman-teman sudah klik video kali ini, dan pastikan teman-teman sudah nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video Kang Roy selanjutnya, dan pastinya kita bisa belajar bersama tentang dunia bisnis, dunia peternakan. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.